Selamat datang kembali di kuliah statistika. Kali ini kita akan belajar bagaimana caranya menghitung rata-rata variansi dan simpangan baku dari suatu variabel acak diskrit. Saya harap saudara sudah memahami konsep variabel acak diskrit. Apabila belum, dapat mempelajarinya dari materi dalam YouTube channel saya yang lain. Dalam YouTube channel saya ini ada pembahasan mengenai apakah itu yang dimaksud dengan variabel acak diskrit. Baik, kita lanjutkan. Kita pelajari dulu bagaimana konsep rata-rata dari suatu variabel acak diskrit. Misalkan X adalah suatu variabel acak diskrit dengan fungsi peluang fx. Rata-rata atau min dari X didefinisikan sebagai berikut. Nah, ini rumusnya dapat sudah lihat dari tayangan ini. Di sini P dalam kurung siku X maksudnya adalah untuk melambangkan rata-rata dari variabel acak X. Atau bisa juga dinyatakan sebagai mu X. Nah, ini merupakan penjumlahan dari perkalian. Perkalian apa? Itu perkalian antara hasil-hasil yang mungkin didapatkan oleh variabel acak X dengan fungsi peluangnya. Hasil-hasil perkalian tersebut kemudian dijumlahkan. Untuk memahami itu, mari kita lihat sebuah contoh soal mengenai menghitung rata-rata. Nah, di sini kita memisalkan kita mempunyai satu toko kecil yang menjual alat-alat tulis. Anggaplah kita dalam setiap harinya hanya menyediakan 5 buah pensil. Nah, apabila kita hanya menyediakan 5 buah pensil untuk dijual dalam satu hari, maka nilai X yang mungkin adalah 0, 1, 2, 3, 4, 5. Paling kecilnya 0, paling banyaknya 5. Apabila nilai X 0, artinya kita tidak menjual pensil sama sekali. Kalau nilai X sama dengan 1, artinya kita menjual satu buah pensil dalam hari itu. Nah, kalau X-nya bernilai 5, artinya kita berhasil menjual 5 buah pensil dalam hari itu. Nah, kemudian di sini dinyatakan bahwa kita tidak menjual pensil sama sekali, peluangnya 15%. Dan kita mempunyai 20% peluang untuk menjual satu buah pensil, dan peluangnya 25% untuk menjual 2 buah pensil, dan seterusnya. Sehingga sampai 5% peluangnya kita menjual 5 buah pensil. Nah, yang ditanyakan adalah berapakah rata-rata banyaknya pensil yang terjual dalam satu hari. Nah, kita terapkan rumus tadi di dalam menjawab soal tadi. Nah, di sini saya menyalin 2 kolom yang diketahui tadi, dan saya menambahkan 1 kolom lagi di paling kanan untuk memudahkan perhitungan. Nah, kemudian untuk masing-masing nilai X yang mungkin itu, kita kalikan dengan fungsi peluangnya. Sebagai contoh, 0 dikalikan dengan fungsi peluangnya 0,15 menghasilkan 0. Kemudian untuk X-nya 1, kita kalikan dengan fungsi peluangnya 1 dikali 0,2, 0,2. Kemudian 2 dikali 0,25, 0,5, dan seterusnya. Sampai semua nilai X ini sudah diperkalikan dengan fungsi peluangnya. Dan kemudian hasil-hasil perkalian tadi kita jumlahkan, ya, menghasilkan 2,1. Sehingga kita simpulkan bahwa rata-rata banyaknya pensil yang terjual dalam sehari adalah 2,1 buah. Nah, itu adalah contoh yang pertama. Kita lihat contoh yang kedua. Masih menghitung rata-rata dari variabel acak. Di sini, anggaplah kita sedang mengikuti suatu pertaruhan. Nah, variabel acaknya adalah Y, yaitu banyaknya uang yang dimenangkan dalam suatu jenis pertaruhan. Jadi Y ini merupakan pendapatan yang kita raih dalam pertaruhan itu untuk satu kali main. Nah, anggaplah di dalam pertaruhan itu kita mungkin menang Rp500 dengan peluang 30%. Dan kita mungkin menang Rp1.000 dengan peluang 25%. Dan kita mungkin menang Rp5.000 dengan peluang 20%. Dan seterusnya. Sampai yang terakhir ini, nilai Y-nya negatif, yaitu negatif 20.000. Maksudnya adalah kita mungkin saja kalah sebesar Rp20.000. Nah, untuk menyatakan kekalahan itu kita gunakan tanda negatif. Jadi peluang
uangnya kita kalah Rp20.000 adalah 10%. Nah, yang dipertanyakan adalah berapakah rata-rata banyaknya uang yang didapatkan ya dalam taruhan itu untuk per kali mainnya. Nah, kita terapkan lagi rumus yang tadi. Kita salin dua kolom yang tadi diketahui, kemudian kita tambahkan lagi satu kolom di paling kanan, kemudian kita kalikan ya masing-masing hasil yang mungkin didapatkan. Ya, sebagai contoh 500 kita kalikan dengan peluangnya 30%, menghasilkan Rp150. Kemudian kita juga mungkin menang Rp1.000 dengan peluang 25%. Kita kalikan Rp1.000 dikali 25%, menghasilkan Rp250. Dan seterusnya. Kita jumlahkan semuanya, perkalian itu, sehingga menghasilkan Rp900. Jadi kesimpulannya adalah rata-rata pendapatan dari pertaruhan itu adalah Rp900 untuk per kali main. Nah, itu adalah contoh menghitung rata-rata dari variabel acak. Sekarang bagaimana cara menghitung variansi dari variabel acak? Nah, ini pengertiannya. Ya, kita pelajari dulu pengertiannya. Pengertian variansi dari suatu variabel acak diskrit. Kita misalkan X adalah suatu variabel acak diskrit dengan fungsi peluang fx dan memiliki rata-rata mu x. Maka variansi dari X didefinisikan sebagai berikut. Nah, ini adalah pengertian dari variansi X seperti ini, ya. Dan dapat dibuktikan bahwa pengertian ini sama saja dengan yang ini. Ya. Jadi kedua hal ini ekivalen. Jadi kita boleh gunakan yang rumus pertama ini, boleh juga kita gunakan rumus yang kedua. Nah, apabila kita ingin menerapkan rumus yang pertama, secara teknisnya kita menggunakan rumus yang ini untuk menghitung. Dan kalau kita ingin menerapkan rumus yang ini, maka secara teknisnya kita gunakan rumus yang ini. Ya. Dari sebuah contoh. Nah, di dalam contoh mengenai pertaruhan tadi, yang sudah dibahas adalah menghitung rata-ratanya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah apakah variansi dari pendapatan pertaruhan itu per kali main. Ya. Nah, ini saya salin kembali distribusi peluangnya. Nah, sekarang bagaimana cara menghitung variansinya ya, dari banyaknya uang yang dimenangkan. Nah, ini dua kolom pertama ini salinan dari yang diketahui tadi. Kemudian kolom ketiga ini untuk menghitung rata-rata. Nah, kemudian kita tambahkan lagi 3 kolom di sebelah kanan. Ya, kolom keempat, kolom kelima, kolom keenam. Nah, kolom keempat ini diperoleh dengan cara mengurangi masing-masing nilai Y yang mungkin, dikurangi dengan rata-ratanya. Ya, sebagai contoh, 500 dikurangi 900 menghasilkan negatif 400. 1000 dikurangi 900 menghasilkan 100. Ya, dan seterusnya. Kemudian kita kerjakan kolom keempat. Kolom keempat ini diperoleh dengan cara mengkuadratkan ya, nilai-nilai pada diulang untuk setelah kita mengisi kolom keempat, kita isi kolom kelima. Nah, kolom kelima ini didapatkan dengan cara mengkuadratkan masing-masing nilai yang didapat pada kolom 4. Sebagai contoh, negatif 400 kita kuadratkan menghasilkan 160.000. Kemudian 100 kita kuadratkan menjadi 10.000. 4.100 kita kuadratkan menjadi 16.810.000 dan seterusnya. Kemudian terakhir kita mengisi kolom yang ke-6. Kolom ke-6 ini diperoleh dengan cara mengalihkan masing-masing jawaban pada kolom ke-5 dengan fungsi peluangnya. Ya, sebagai contoh, dari mana 48.000 ini? Itu dari 160.000 dikalikan 0,3 menghasilkan 48.000. Dari mana dapat 2.500? Dari 10.000 dikali 0,25 menghasilkan 2.500 dan seterusnya. Dan kemudian kita jumlahkan ya semua hasil perkalian ini ya. Ada 5 hasil perkalian. Ya, kalau kita jumlahkan kita akan mendapatkan variansi ya. Jadi variansi untuk contoh soal ini adalah 59.515.000 rupiah kuadrat ya. Jadi variansi pendapatan dari pertaruhan itu adalah 59.515.000 rupiah kuadrat. Nah, pertanyaannya adalah mengapa di sini
satuannya menjadi rupiah kuadrat. Ya, kita telusuri dari pengerjaan ini ya. Di sini Y adalah pendapatan yang kita raih ya. Anggaplah Rp500. Jadi ini Y ini satuannya rupiah. Kemudian nilai Y ini Rp500 dikurangi dengan Rp900 ya. Sehingga negatif 400 ini satuannya rupiah juga ya. Rp500 dikurangi Rp900 menghasilkan negatif Rp400. Nah, kemudian negatif Rp400 itu dikuadratkan ya. Nah, jadi di situ tampak bahwa rupiahnya juga dikuadratkan. Negatif 400 dikuadratkan menjadi 160.000, rupiahnya juga dikuadratkan ya di dalam kolom kelima ini ya. Nah, jadi ini satuannya sudah rupiah kuadrat. Nah, kemudian kolom kelima ini ya dikalikan dengan peluangnya ya. Yang ini nggak ada satuannya. Ya, jadi 0,3 ya, tanpa satuan dikali dengan 160.000 rupiah kuadrat ya, sehingga 48.000 ini satuannya rupiah kuadrat. Dan juga 2.500 ini satuannya rupiah kuadrat juga ya, dan terusnya ya, sehingga semua angka ini ya dari baris pertama sampai baris kelima satuannya rupiah kuadrat ya. Kalau dijumlahkan satuannya rupiah kuadrat ya. Nah, itulah sebabnya mengapa variansi di sini satuannya rupiah kuadrat. Jadi secara umum satuan untuk variansi itu adalah pangkat 2 satuan dari satuan data yang diketahui ya. Dan data yang diketahuinya satuannya rupiah sehingga variansinya itu rupiah pangkat 2. Seandainya data semulanya itu satuannya liter, maka variansinya satuannya akan liter pangkat 2. Kalau misalnya data mentahnya itu satuannya kilogram, maka variansinya akan satuannya menjadi kilogram pangkat 2. Demikian juga yang lain. Nah, di dalam contoh yang ini, kita mengerjakannya dengan menggunakan rumus yang pertama ini. Ya, yaitu perwujudan dari ini. Nah, sekarang bagaimana kalau kita ingin menggunakan rumus yang ini? Ya. Di dalam teknisnya kita akan menggunakan rumus yang ini. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Kita lihat contohnya. Ya. Nah, ini cara yang lain. Nah, dua kolom pertama ini itu salinan dari yang diketahui. Dan kolom ketiga ini untuk menghitung rata-rata. Kolom keempat ya. Nah, kolom keempat ini diisi dengan mengkuadratkan masing-masing angka pada kolom pertama ya. Sebagai contoh 500 di pangkat 2 110.000, 1000 di pangkat 2 sejuta. Ya, demikian seterusnya ya. Nah, kemudian nilai-nilai pada kolom keempat dikalikan dengan fungsi peluangnya ya. Jadi dalam hal ini dari mana 75.000? Itu dari 250.000 dikali 0,3 ya. Kan 75.000. Dari mana 250.000? Itu diperoleh dengan cara mengalikan 1 juta dengan 0,25 menghasilkan 250.000 dan seterusnya ya. Nah, kalau dijumlah ya, ini akan menghasilkan rata-rata dari variabel acak Y pangkat 2. Jangan lupa bahwa Y pangkat 2 ini suatu variabel acak ya. Tadi kan Y-nya itu variabel acak. Nah, sehingga Y pangkat 2 juga variabel acak ya. Nah, yang 60.325.000 itu adalah rata-rata dari variabel acak Y pangkat 2. Nah, untuk menghitung variansi dari Y dapat kita hitung dengan cara mengurangi ya, mengurangi rata-rata dari Y pangkat 2 dengan pangkat 2 dari rata-rata Y. Nah, hati-hati ya. Bagian yang ini dan bagian itu berbeda pengertian. Bagian yang ini, bagian yang pertama atau suku pertama ya. Ini adalah rata-rata dari variabel acak Y pangkat 2. Nah, kalau yang ini, mu Y pangkat 2 itu pengertiannya adalah pangkat 2 dari rata-rata Y. Nah, untuk soal yang ini, rata-rata dari variabel acak Y pangkat 2 adalah 60.325.000. Yang ini. Nah, ini harus dikurangi dengan kuadrat dari rata-rata Y. Nah, rata-rata Y tadi sudah dihitung 900.
ya. Sehingga kita pangkat duakan, ya, seperti ini. Dan kalau ini dihitung akan menghasilkan 59.515.000. Ya, hasil ini tentunya sama dengan sebelumnya, ya. Sebelumnya juga 59.515.000. Nah, itu adalah variansi dari suatu variabel acak. Nah, sekarang kita lihat konsep simpangan baku. Nah, setelah menghitung variansi, untuk menghitung simpangan baku mudah, itu sisa mengakarkan, ya, mengakar kuadratkan. Ya. Jadi misalkan X ini adalah suatu variabel acak diskrit, ya, yang variansinya var X, ya, maka simpangan baku dari X ya, itu didefinisikan sebagai sigma X. Ya. Ini maksudnya adalah simpangan baku dari variabel acak X. Itu adalah akar dari variansi X. Ya, sebagai contoh tadi, untuk pertaruhan tadi, sudah kita hitung bahwa variansinya adalah 59.515.000 rupiah pangkat 2. Ya. Nah, kalau kita akarkan, ya, akar kuadrat dari 59.515.000 rupiah pangkat 2, maka akan menjadi sekitar 7.715 rupiah. Ya, di sini kita lihat bahwa satuannya, ya, satuannya itu sama ya dengan satuan data semula. Tadi kan data semula untuk pendapatan taruhan ini kan satuannya rupiah. Maka simpan baku satuannya tetap rupiah. Tapi kalau variansi satuannya rupiah pangkat 2. Ya. Sebagaimana tadi telah diterangkan. Ya. Jadi jangan lupa untuk simpan baku satuannya itu sama dengan satuan semula ya, satuan data semula. Kalau variansi itu satuannya adalah pangkat 2 ya, dari satuan data yang semula. Demikian pembahasan saya mengenai rata-rata variansi dan simpangan baku dari suatu variabel acak. Semoga dapat dipahami dan sampai jumpa pada materi statistika yang lain di dalam YouTube channel ini.